Baik, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yakobus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan tuanku duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku," bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang membuat perbedaan di dalam hati dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat terhadap siapa saja yang Tuhan mungkin kirim dia datang untuk kita, sebab dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang pertama, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Semua kita, saudara dan saya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, janganlah iman kita kepada Yesus kita amalkan dengan memandang muka. Artinya saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita selalu bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, hidup kita membagi kebaikan dalam kebenaran. Namun di sini ditegaskan bahwa jangan sampai kita mengasihi sesama kita, berbagi kebaikan, karena orang yang kita kenal sudah mengasihi kita, sudah berbuat kebaikan untuk kita, lalu kita hanya memberi kebaikan untuk mereka, berbagi kebaikan dengan mereka. Nah, sementara mungkin saja Tuhan kirim orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang kita lihat, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang mungkin kita kenal, orang-orang yang berpangkat, punya harta kekayaan, orang-orang yang terpandang. Karena saudara kita perlu berjaga-jaga. Iblis kadang-kadang menaruh di hati kita untuk bagaimana kita memandang muka. Sebab itu saya sangat percaya kita yang ada di Yayasan Mutiara Kasih, dalam hal ini kita sudah belajar, kita tidak lagi memandang muka. Sebab itu Tuhan mengajarkan kita untuk pada malam hari ini, apa yang sudah Tuhan taruh di hati kita, kita saling mengasihi, bahkan kita juga Tuhan taruh di hati kita untuk bagaimana merangkul orang yang paling hina, orang yang kecil. Tuhan mau supaya suatu saat Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah angkat kita, bahkan pelayanan di Yayasan Mutiara Kasih ini sudah semakin berkembang. Kita tidak menjadi orang yang berubah setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan bahwa kasih kepada setiap orang kita tidak amalkan dengan memandang muka. Tetapi semua orang yang Tuhan bawa mereka kepada kita, kita akan berbuat kasih dengan tidak memandang muka. Namun kasih yang ada pada kita adalah kasih yang tulus, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kenapa saudara? Mari kita akan belajar terus
Sebab kalau kasih kita yang kita bagikan kepada orang dengan memandang muka, saudaraku, sama halnya dengan kita ada di bawah hukum Taurat. Saudara tahu, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidupnya selalu menghakimi. Hidupnya selalu memandang remeh orang lain. Menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Saudara lihat, waktu perempuan yang bersinar, ketika saat ahli Taurat dan orang Farisi berjumpa dengan dia, menangkap basah, dia sementara berzina. Saudara tahu, mereka menghakimi. Mereka memandang dia sebagai orang yang berdosa. Dan mereka berpegang teguh kepada hukum Taurat Musa, bahwa mereka harus melempari dia dengan batu. Mereka bilang sama Yesus, bukankah ada tertulis, orang yang kedapatan berzina, perempuan yang kedapatan berzina, bukankah kita harus melempari dia sampai mati? Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan bilang sama mereka, kalau kamu, di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama melempari dia dengan batu. Saudara, hidup ini jangan kita memandang orang itu karena dia lemah, karena dia tidak punya apa-apa, lalu kita mau menolong dia. Aduh, orang ini kalau saya tolong dia, apakah suatu saat dia akan membalas kebaikan saya? Saudara, karena kebanyakan saya sudah pernah lihat ada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang terpandang, yang sangat dihormati sebagai pemimpin rohani, karena saya lihat sendiri, saudara. Kalau anak orang kaya dipeluk-peluk, dicium-cium. Tapi kalau dengan anak orang miskin, dia cuma kasih salam tangannya aja. Dan diabaikan. Saudaraku, ini yang disebut dengan, bukankah kita sudah membuat perbedaan? Bukankah sudah kita menghakimi di dalam hati, dan kita sudah berpikir yang jahat? Mari saudara kita belajar seperti Yesus. Yesus waktu masuk memberitakan firman, dia bertemu dengan Sakeus. Tuhan Yesus bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waktu mereka sampai di rumah Sakeus, banyak orang berkata begini, kalau saudara baca di Lukas pasal 19, mengapa gurumu makan bersama-sama bahkan tinggal di rumah orang berdosa? Saudara tahu, orang yang hidup di bawah hukum Taurat selalu menghakimi. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia selalu memandang muka. Hidup kita jangan seperti itu, saudara. Kalau Tuhan mau memandang muka, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar. Bahkan tidak ada seorang pun yang di antara kita yang Tuhan akan menghampirinya. Karena semua kita adalah orang berdosa. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Itu artinya kita harus memperlakukan semua orang sama seperti Yesus memandang kita. Mari kita belajar untuk berbagi kebaikan dengan tidak memandang muka. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 7. Yohanes pasal 8 ayat 7. Dikatakan begini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mari saudara, saya sangat percaya kita semua sudah memandang setiap orang, bahkan kita menerima siapapun dia yang hidupnya terpuruk sekalipun. Kita selalu merangkul mereka untuk mengenal Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman ini datang untuk meneguhkan kita, dan kita terus melakukannya sampai akhir hidup ini. Menjelang kedatangan Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah mulai Tuhan tambahkan jiwa-jiwa pelayanan ini semakin bertambah-tambah. Mari milikilah hati yang
seperti hatinya Tuhan untuk mengasihi siapapun tanpa memandang bulu. Amin. 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 Ayat yang ketiga. Amin. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian lebih indah dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin ini, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dengan dekat tumpuan kakiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di hati kita harus kita memandang setiap orang yang mungkin berjalan dalam dosa, hidupnya sangat diprihatinkan sekali. Tapi mari kita belajar untuk memiliki hati. Dan kita harus berdoa, Tuhan pakai saya untuk bisa membawa orang ini mengenal Tuhan. Tahukah saudara, orang-orang yang mungkin Tuhan kirim untuk mereka datang kepada kita dengan segala keterbatasan, kekurangan mereka. Mereka tidak punya kebenaran. Mereka tidak punya sesuatu yang diandalkan. Tapi tahukah saudara, sebenarnya hidup mereka butuh kebenaran, butuh kekuatan dari kita. Butuh kita untuk mengangkat mereka. Butuh kita untuk membawa mereka hidup keluar dari keterburukan yang mereka alami. Kalau bukan kita, siapa lagi, saudara? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saudara tahu, tidak kebetulan kalau saudara berjumpa dengan orang yang mungkin di pandangan orang ini tidak ada artinya. Tapi saudara tahu, kalau saudara belajar, saudara dan saya belajar di Matius pasal 25 dan ayat 40, Matius 25 ayat 45 sampai 46. Orang-orang yang hina seperti itu adalah saudaranya Yesus. Kalau saudara kita menaruh belas kasihan untuk mereka, kita sementara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dengan orang-orang yang Tuhan kirim dan Tuhan bawa mereka untuk kita. Siapapun di antara engkau, di sekelilingmu, keberadaanmu di suatu tempat, dimanapun engkau berada, orang-orang yang ada, saudara, sebenarnya Tuhan kirimkan. Mereka datang, mereka sementara terhilang arah tujuan. Mereka seperti orang-orang yang berjalan sebenarnya sudah mau masuk di jurang. Ada 3 jenis orang. Saudara tahu, ada yang pertama seperti anak bungsu. Waktu dia berjalan, dia tidak ada arah tujuan. Dia menyadari keadaannya. Lalu dia pulang, bapaknya terima. Tapi ada ciri yang kedua. Ada orang seperti domba yang berjalan tersesat. Dan dia tidak tahu balik. Dia butuh orang datang untuk membawa dia pulang. Siapa dia? Saudara dan saya. Yang ketiga, ada orang yang memang dia belum mengerti sehingga dia mengeraskan hatinya. Tapi keberadaan kita, waktu kita berkata, Tuhan, pakai saya untuk melayani dia, pakai saya untuk membawa orang ini kepada Tuhan. Saudara tahu, waktu kita punya niat seperti itu, Tuhan sebenarnya sudah menaruh perkataan yang akan melunakkan hatinya untuk membawa dia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, aduh saya tidak bisa untuk menasihati orang ini. Tapi tahukah saudara, kalau kita berniat untuk menasihati orang itu, pasti Tuhan taruh perkataan yang sudah diurapi untuk kita bisa menasihati dia. Walaupun perkataan kita itu sederhana. Tadi, saudaraku, ada waktu kami di rumahnya Bapak Yosi, ada seorang bapak datang. Dia bilang, dia butuh didoakan. Tiba-tiba hambanya Ibu Nali bilang, besok aja kamu datang, kamu kalau ada istrimu, bawa datang. Kita dengar firman, lalu kamu didoakan. Saudaraku, dia langsung katakan iya. Perkataan sederhana, tapi kalau kita punya hati untuk terbeban untuk orang itu, Tuhan akan bekerja dalam hatinya lewat perkataan kita. Saudara, orang yang seperti ini, kalau bukan saudara dan saya, waktu orang itu tersesat lebih lagi, saudara,
Saudara dan saya sementara mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan lewat hidup kita. Mari saudara, orang yang datang dengan kita, itu artinya Tuhan kirim mereka untuk datang kepada kita. Amin. Amin. Ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, mari kita berbagi kebaikan kepada siapapun supaya kita tidak menjadi orang yang menjadi hakim, mengambil bagiannya Tuhan, dan tidak ada pikiran yang jahat yang ada pada setiap kita untuk berpikir yang jahat kepada orang lain. Saudara, mari kita berpikir seperti Yesus. Yesus selalu bergaul dengan orang-orang berdosa. Artinya Yesus mau kita harus memiliki pikiran dan hati seperti Yesus, yang selalu memandang orang berdosa itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan untuk kita bawa mereka kepada Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.